Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Malam ini kita mempersiapkan diri untuk ibadah besok pagi. Karena itu mari kita merenungkan Sabtu firman yang sungguh luar biasa dengan satu tema, berita itu benar. Mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam hari ini, di malam minggu ini kami mempersiapkan diri untuk besok pagi kami beribadah. Namun malam ini juga kami ingin merenungkan sabdamu yang kudus, bahwa berita itu benar, berita kebangkitan itu ya dan amin. Karena itu Bapa, Rohmu yang kudus menolong dan menopang kami. Sepenuhnya kami berdoa dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Injil Matius 28 ayat yang ke-8. Mereka sekarang pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat. Saya ulang, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pemberita. Yang satu para penjaga, jadi yang memang ditugasi oleh tentara-tentara Romawi, diambil dari tentara-tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Bukan hanya ditugasi oleh para tentara Romawi, oleh penjaga Romawi, tapi juga ditugasi oleh para imam, para tua-tua orang Israel, orang Yahudi, untuk menjaga kubur Yesus. Kenapa dijaga? Karena Yesus pernah berkata bahwa ia mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Karena itu dijaga betul supaya Yesus tidak bangkit. Dan yang kedua, para wanita yang datang pagi-pagi benar setelah hari Sabat lewat. Pagi-pagi benar, isu umun-umun datang di situ. Nah, apa yang terjadi saudara? Kidung pujian 171, bait yang pertama saja kita pujikan, nanti di bait kedua di bagian akhir. Bait yang pertama. Fajar di timur terang bercahaya, Yerusalem tergempar. Yesus putra Allah sudah bangkitlah dari kubur yang gelap. Kuasa maut telah lenyap, tidak lagi berdaya. Genaplah karyanya bagi dunia, disalib di Golgota. Soraklah umatnya yang telah ditebus hidupnya, pujilah namanya, pujilah haleluya. Ya, inilah yang tetap terjadi ketika fajar menyingsing di timur, isu umun-umun, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kuburnya dan kubur terbuka. Yesus keluar dan hidup. Nah, berita bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, itu dibawa oleh dua pemberita. Pemberita pertama adalah saksi pertama yang menyaksikan tentang kebangkitan. Siapa? Para penjaga kubur Yesus. Para penjaga kubur Yesus ini menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan para penjaga ini berlari-lari laporan kepada tuannya, kepada komandannya, laporan kepada yang menyuruh bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kuasa Allah luar biasa, tidak bisa dibendung. Dan saksi yang kedua, para wanita.
Para wanita Maria Magdalena itu datang ke kubur, menyaksikan kubur kosong, Yesus sudah nggak ada, bertemu dengan malaikat. Kamu mencari Yesus yang hidup, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit, dia akan bertemu dengan para muridnya di Galilea, di sana. Sekarang sampaikan berita itu kepada para muridnya. Nah saudara, dua pemberita ini betul-betul melakukan. Hanya kemudian berita yang benar itu, ya, berita yang benar itu bahwa Yesus sudah bangkit itu oleh para imam, oleh komandan tentara Romawi, kemudian dikubur lagi, diganti dengan kebohongan, diganti dengan kepalsuan. Tetapi wanita-wanita ini kemudian berlari-lari dengan cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit, dan berita itu disampaikan dengan benar dan digunakan dengan benar. Jadi saudara, sebenarnya baik para penjaga maupun para wanita sama-sama memberitakan fakta yang benar. Apa? Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Hanya kemudian orang menggunakan berita yang benar itu dengan hal yang salah, dan juga ada yang benar. Lalu apa maknanya bagi kita hari ini? Saudara, pakailah berita yang benar tentang Yesus yang hidup, yang bangkit. Pakailah berita kitab suci itu secara benar. Yakini apa adanya bahwa memang berita kitab suci itu benar. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga seringkali kita seakan-akan menyampaikan berita kitab suci itu benar, tapi untuk memukul orang lain, untuk memojokkan orang lain, itu yang salah. Pakailah dengan benar, wartakan dengan benar bahwa memang Yesus betul-betul baik dan kuasa Allah luar biasa. Yang kedua, nyatakan, wartakan kepada siapapun bahwa memang Yesus ya dan amin betul-betul bangkit. Dan karena itu maka tidak ada lagi kebimbangan kita, tidak ada lagi ketakutan kita, tidak ada lagi kegentaran kita. Yang ada adalah sukacita, kekuatan yang luar biasa, seperti para wanita ini. Wanita-wanita ini berlari-lari dengan cepat. Dia seakan-akan punya daya lagi yang luar biasa untuk segera bertemu dengan murid Yesus, menyampaikan berita yang benar. Beda dengan para penjaga ini, dia tidak berani menyampaikan yang benar, dia tidak punya kekuatan, tapi dia ditutup dengan uang supaya dia berbohong. Akhirnya para penjaga ini berbohong, dan kebohongannya sampai hari ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita yakini berita yang benar itu. Yang ketiga, siapapun dia yang mewartakan kitab suci dengan benar, percayai. Karena itu saudara, siapapun pengkhotbah, kita tidak perlu ragu. Saya yakin kalau dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, itu berarti dia dipakai oleh Tuhan. Pasti ada hal yang indah dari pengkhotbah-pengkhotbah itu untuk menyampaikan berita yang benar. Nah, karena itu yakinlah bahwa setiap kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan warta yang benar. Saya dan saudara semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan warta-warta yang benar, bahwa berita itu berita yang benar, sukacita yang luar biasa. Jangan bimbang, jangan ragu. Dan yang keempat, jangan lagi kita sanksi, jangan lagi kita bertanya-tanya benarkah berita kitab suci, tetapi yakinilah, percayailah, tetaplah berjalan dengan tuntunan kuat kuasa kitab suci. Ingat, ketika Yosua dipanggil Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah terjanji dengan satu pesan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati, dan kemanapun engkau pergi engkau akan beruntung dan berhasil. Karena itu yakinilah kitab suci. Berkat Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya urapan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk terus kami mempercayai berita kitab suci, supaya beri kita kitab suci itu sampai ke ujung bumi dan terjadi terus banyak orang yang percaya oleh karena panggilan kuat kuasa Roh Kudus. Ajarkan kepada kami untuk terus percaya kepada kuasa-Mu, supaya kami terus mengikuti Engkau dengan ikut Yesus dan percaya Yesus. Terima kasih Bapa. Siapkan malam ini kami untuk terus beribadah kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus dan cinta kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kita akhiri dengan bait kedua dari Kidung Pujian 171. Bumi bergempa, kubur terbukalah, Yesus bangkitlah sudah. Lihat sinar surga terang bercahaya, gentar segenap penjaga. Maut neraka menyerah oleh kuasa Allah. Puji kemenangannya, kuasa bangkitnya dan hidupnya bagi kita, memberi sentosa, damai dan sejahtera. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi dalam ibadah kudus. Nuhun.